Aceh telah menjalin hubungan dengan dunia Arab. Telah terjalin hubungan 7.000 tahun sebelum Masehi. Hubungan emosional tersebut terjalin dengan berbagai kerajaan-kerajaan yang berada di Aceh kala itu. Ada beberapa hal yang bisa dibuktikan secara otentik, bahwasanya kerajaan Aceh telah lebih duluan menjalin kerjasama dengan dunia Arab, yaitu pada zaman dulu orang-orang Arab mengambil kapur barus dari Aceh. Begitu juga dengan adanya peninggalan kayu manis, minyak nilam, dan ganja. Presiden HB Corp Jakarta, Dr. Hilmi Bakar menjelaskan, pada saat lahirnya kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dikenal dengan Raja Jempa atau Sultan Jempa di Kabupaten Biren pada tahun 760-an Masehi dengan nama aslinya Abdullah bin Hasan Musanna, merupakan sebagai cicit Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian, maka lahirlah kerajaan Perla, maka selalu berhubungan dinamis dengan dunia Arab. Pada kala itu, hubungan kerajaan Perla dengan Arab merupakan hubungan politik yang kuat. Pada saat itu, semua pusat-pusat politik Islam disebut sebagai khalifah dan pusatnya berada di Damaskus, Suriah. Namun, pusatnya yang pertama berada di Madinah pada zaman sahabat Rasulullah. Setelah di Damaskus, kemudian pusat khalifahnya berpindah ke Baghdad. Maka kala itu, ada 100 orang khalifah yang berasal dari Baghdad dikirim ke kerajaan Perlak untuk memperkuat syiar Islam di Nusantara. Waktu itu kerajaan Perlak merupakan sebagai bagian dari khalifah di Baghdad, sehingga mereka mengirim orang-orang ke daerah itu untuk memperkuat syiar Islam di Nusantara. Khalifah yang dikirim ke kerajaan Perlak tersebut terdiri dari berbagai ahli. Ada yang dari ahli ilmu pemerintah, politik, perang, pertanian, kelautan, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. 100 orang khalifah itu dikirim pada tahun 840 Masehi. Kemudian hubungan dengan dunia Arab berlanjut kembali pada zaman Samudra Pasai. Ada hal yang perlu dicatat pada masa kerajaan ini. Pada tahun 1858 Masehi, Baghdad hancur akibat perang. Maka pusat khalifah Islamiyah dipindahkan sementara ke kerajaan Pasai pada zaman Sultan Malikus Saleh, sehingga hubungan baik dengan Aceh terus terjalin dalam setiap fase pemimpin kerajaan. Sehingga pada saat lahirnya kerajaan Aceh pada tahun 1507, bahkan pada saat pengangkatan raja-raja, maka berhubungan terus dengan Mekah. Sampai pada zaman kejayaannya pada tahun 1630-an. Kala itu, Iskandar Muda selalu mengirim bantuan ke Mekah karena kondisinya masih miskin pada saat itu. Setiap tahun, kerajaan Iskandar Muda mengirimkan 200 kg emas ke Mekah. Sehingga bantuan yang diberikan tersebut terus turun-temurun sampai kepada anak cucunya dan tidak pernah berhenti mengirimkan bantuan. Bahkan, pada tahun 1800 salah seorang warga Arab mewakafkan hartanya kepada kerajaan Aceh. Sehingga kerajaan orang Aceh yang menunaikan ibadah haji akan mendapatkan 1 orang 5 juta atas harta yang telah diwakafkan oleh Habib Buga. Awalnya, wakaf Habib Buga merupakan dari sebidang tanah telah menjadi berbagai aset. Di antaranya adalah Hotel Jihad dan Menara Jihad setinggi 28 tingkat yang mampu menampung 7.000 orang. Dari biaya sewa itu, maka warga Aceh memperoleh hak di saat naik haji. Bukan hanya itu saja, bahkan banyak tokoh-tokoh Aceh yang menjadi ulama di Saudi Arabia seperti Abdul Rauf Al-Singkili, Syekh Hamzah Fansuri yang menjadi guru besar di Mekah, Syamsuddin Al-Sumatrani, tutur Dr. Hilmi Bakar.
Mengapa Aceh sampai dikatakan sebagai daerah seram di Mekah? Karena segala fatwa yang ada di Nusantara maka boleh diputuskan di Aceh. Bahkan ada fatwa ulama Aceh yang tidak berani dibantah oleh dunia Arab, yaitu wanita boleh menjadi sultan. Maka dalam sejarah Aceh pernah dipimpin oleh seorang ratu. Bahkan pada saat tsunami melanda Aceh pada tahun 2004 lalu, maka Arab Saudi banyak sekali memberikan bantuan kepada Provinsi Aceh, baik pada sektor pendidikan, perumahan, korban tsunami, dan lainnya. Untuk pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh rusak akibat tsunami, maka pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan sebesar 10 miliar. Bantuan kepada kampus UIN Ar-Raniri sebesar 350 miliar. Pembangunan rumah sakit Universitas Syiah Kuala sebesar 2 juta USD. Pembangunan rumah tsunami dan seorang warga Arab memberikan bantuan cash sebesar 100 miliar usai 1 minggu setelah tsunami. Bahkan yang terakhir ada yang gagal kerjasama Aceh dengan Arab Saudi, yaitu pembangunan Universitas Islam di Aceh dikarenakan beberapa hal, maka pembangunan kampus itu terhambat.